Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Titik Sunarti dari SMA Negeri 1 Lasem. Kali ini saya akan membagikan materi tentang kegiatan ekonomi. Dalam materi kegiatan ekonomi ini, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, masalah pokok ekonomi, dan sistem ekonomi. Dalam materi kegiatan ekonomi ini, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan kegiatan ekonomi, menjelaskan masalah pokok ekonomi, dan menjelaskan tentang sistem ekonomi dalam mengatasi kegiatan ekonomi. Pada kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi adalah tindakan manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kegiatan ini dapat dilakukan dengan saling bertukar barang atau menukar mata uang. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Nah, dalam prinsip kegiatan ekonomi ini yang dilakukan oleh manusia umumnya ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita masuk materi tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama kita bahas adalah tentang produksi. Produksi itu apa? Manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka dia membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam hal ini kegiatan ekonomi produksi adalah setiap usaha manusia untuk membuat, menghasilkan, menciptakan, atau menambah nilai guna suatu benda untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pembuatan produksi itu tujuannya untuk apa? Tujuan produksi itu sendiri yaitu untuk memperbanyak jumlah barang atau jasa, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan, serta perkembangan teknologi, mengganti barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, mendapatkan keuntungan, dan meningkatkan kemakmuran. Nah, masih ingat ya faktor-faktor produksi? Jadi, untuk pemenuhan tujuan produksi tersebut, maka diperlukan faktor-faktor produksi, di mana ada 4 faktor, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, keahlian, atau kewirausahaan. Pembagian produksi. Produksi dapat digolongkan dalam 5 bidang. 1, yaitu bidang ekstraktif. Artinya, setiap usaha untuk mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya seperti pertambangan, perikanan, berburu, dan menebang hutan. Yang kedua yaitu bidang agraris, artinya setiap usaha mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan. Contoh produksi bidang agraris antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang ketiga bidang industri, artinya setiap usaha mengolah dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Contohnya seperti perakitan, pertekstilan, ukir-ukiran, dan kerajinan. Yang keempat, bidang perdagangan. Artinya, setiap usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Contoh produksi bidang perdagangan antara lain perdagangan regional, perdagangan nasional, dan perdagangan internasional. Yang kelima yaitu bidang jasa. Artinya, setiap usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh produksi bidang jasa antara lain perbankan, asuransi, pengangkutan, dan hukum. Kegiatan ekonomi berikutnya adalah masalah distribusi. Distribusi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Faktor yang mempengaruhi distribusi. 1. Faktor pasar. Artinya,
Semakin luas pasar yang tersedia untuk penjualan barang, maka distribusi pun berperan semakin besar. Yang kedua adalah faktor barang. Barang yang akan diproduksi perlu diketahui apakah konsumen sangat membutuhkannya, apakah dapat diterima oleh konsumen dengan harga yang lebih murah dan mutu yang baik, dan apakah barang tersebut dapat disalurkan dengan cepat dan aman. Yang ketiga adalah faktor perusahaan. Faktor ini menuntut perusahaan untuk mengetahui keinginan pengguna, kapan waktunya diinginkan, dan kapan kurang diperlukan, sehingga distribusi dapat dipersiapkan. Yang keempat, faktor kebiasaan dalam membeli. Artinya, dalam membeli, apakah distributor bisa menjamin keamanan dan keutuhan barang. Yang kelima adalah faktor perantara. Masing-masing kegiatan dalam proses distribusi ini tercermin pada fungsi distribusi, di mana fungsi distribusi ini ada dua, yaitu fungsi pokok, terdiri dari pembelian, penjualan, penentuan tingkat mutu, pengangkutan, penyimpanan, dan penanggungan risiko. Sementara fungsi tambahan terdiri dari fungsi promosi, hubungan atau komunikasi, pembiayaan, fungsi pemesanan, dan fungsi negosiasi. Dalam distribusi ini terdapat dua saliran distribusi. Yang pertama adalah saluran secara langsung, di mana distribusi dilaksanakan langsung dari produsen ke konsumen, tidak lewat perantara. Sedangkan dengan cara tidak langsung bisa dilakukan dengan lembaga-lembaga penyalur maupun lewat perantara-perantara dalam perdagangan. Yang ketiga adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi merupakan persoalan yang muncul apakah barang tersebut akan dikonsumsi dengan tepat oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau menjadi sia-sia karena tidak terjangkau masyarakat, sehingga proses konsumsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, konsumsi adalah kegiatan mengurangi, memakai, menggunakan, atau menghabiskan nilai guna suatu benda. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya sehingga tercapai kemakmuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ada dua. Satu, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Contohnya seperti usia, gaya hidup, dan selera. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, adat istiadat, tren yang sedang berkembang pada saat itu, dan situasi ekonomi. Manusia selalu dihadapkan pada pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan cara yang sebaik-baiknya. Masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, ketiga masalah ini sebelumnya telah disampaikan pada awal tentang pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada dasarnya, kegiatan produksi itu tidak semua memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia akan terpenuhi apabila ia mengkonsumsi barang atau jasa sesuai yang dibutuhkan. Sementara masalah distribusi ini terjadi karena adanya transaksi langsung antara produksi dan konsumen, dan dapat dilihat di materi sebelumnya bahwa saluran distribusi itu sendiri ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan konsumsi berhubungan dengan benda pemuas kebutuhan yang diproduksi yang dapat dimiliki oleh konsumen. Dan untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada faktor intern dan faktor ekstern.
Masalah pokok ekonomi berikutnya adalah menurut aliran modern. Seiring perkembangan zaman, semakin modern masyarakat, maka kebutuhannya juga semakin banyak dan kompleks. Pokok masalah fundamental dari perekonomian aliran modern ini meliputi pertanyaan tentang what, how, dan for whom. Yang pertama adalah what. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Jadi masalah ini menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? How. Masalah ini menyangkut cara atau teknik berproduksi dalam penggunaan teknologi, pemilihan sumber daya yang dipakai, serta untuk memilih tenaga kerja manusia atau tenaga mesin. Yang ketiga adalah untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi, for whom. Dan ini menyangkut persoalan siapa yang memerlukan barang atau jasa tersebut. Aktivitas kehidupan, termasuk kehidupan perekonomian yang ada di masyarakat, diatur berdasarkan aturan yang berbeda-beda. Pengaturan ini banyak dipengaruhi oleh tata nilai yang berlaku di masyarakat atau di negara tertentu. Dan nilai-nilai yang ada di masyarakat ini saling berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem nilai. Sistem nilai akan mengatur cara hidup suatu bangsa dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk mengatur aktivitas ekonominya. Nah, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut akan melahirkan sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi merupakan kumpulan unsur atau komponen yang saling berhubungan. Komponen-komponen yang membentuk sistem ekonomi itu adalah lembaga ekonomi yang ada di masyarakat. Lembaga ekonomi diartikan sebagai bentuk prosedur yang telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat material. Dan kumpulan lembaga ekonomi ini disebut sistem perekonomian. Fungsi sistem ekonomi itu sendiri ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menyediakan sarana pendorong untuk melakukan produksi. Yang kedua, menyediakan cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, menciptakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, memecahkan persoalan pokok yang dihadapi oleh organisasi ekonomi yang meliputi barang apa dan dalam jumlah berapa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa hasil produksi tersebut digunakan. Perpaduan perangkat atau alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi dapat diselesaikan dengan sistem ekonomi. Pemilihan sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh falsafah negara yang bersangkutan, sosial dan budaya, cita-cita, keinginan, serta sikap penduduk, sumber daya alam dan iklim, pengalaman sebagian besar penduduk negara yang bersangkutan, lingkungan politik, dan hukum negara tersebut.
Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem perekonomian tradisional. Yang kedua, sistem perekonomian pasar atau liberal. Yang ketiga, sistem perekonomian terpusat, terpimpin atau komando. Yang keempat, sistem perekonomian campuran. Sedangkan Indonesia, sistem ekonominya adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem perekonomian yang didasarkan pada tradisi, adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan ciri-ciri, aturan-aturan meliputi tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan. Kehidupannya juga relatif masih sederhana dan tradisional. Tujuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup masih minimum. Penguasaan teknik produksi juga masih minim dan teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun. Modal yang dimiliki juga masih sedikit dan pertukaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka menggunakan sistem barter atau pertukaran in natura. Belum mengenal adanya pembagian kerja, masih terikat tradisi, dan tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sebagai sumber kemakmuran. Sistem ekonomi tradisional ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, bahkan hubungan di antara individunya sangat erat. Masyarakat juga merasa cukup aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul, dan mereka tidak mementingkan diri sendiri. Kekurangannya, teknologi yang digunakan terkesan amat sederhana dan masih bersifat tradisional, sehingga efisiensi dan produktivitas masih sangat rendah. Tidak adanya persaingan antar individu di masyarakat menyebabkan tidak adanya prestasi individu yang dapat dibanggakan, dan kualitas barang kurang terjamin. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi pasar atau liberal, yaitu sistem ekonomi yang menghendaki pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya di dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu atau perseorangan dan bebas dari campur tangan pemerintah. Ciri-cirinya, setiap individu mempunyai kebebasan yang luas dalam kegiatan perekonomian. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar atau mekanisme harga. Pertanggungjawaban perekonomian dilakukan secara individual sehingga melahirkan paham individualisme. Hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi adalah hak milik perorangan dan dijamin sepenuhnya oleh negara. Peranan modal atau kapital sangat menentukan bagi individu untuk menguasai sumber ekonomi sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Sistem ekonomi pasar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini akan dikemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar yaitu 1. Kualitas barang terjamin karena di antara produsen berupaya menghasilkan barang yang baik agar dapat memenangkan persaingan dengan produsen lain. Kreativitas individu meningkat
dan pelayanan terhadap konsumen juga meningkat. Sementara kekurangan sistem ekonomi pasar, adanya persaingan bebas yang terjadi menimbulkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah, serta adanya tekad memenangkan persaingan dengan tindakan yang kurang sehat. Ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi terpusat, terpimpin, atau komando. Adalah sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan ekonomi dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Sedangkan beberapa ciri dapat dikemukakan di sini. Di antaranya adalah semua persoalan organisasi ekonomi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat. Kegiatan yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara, dan alat-alat produksi dimiliki oleh negara, sedangkan hak milik pribadi tidak ada. Sistem ekonomi terpusat juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya adalah organisasinya sederhana. Pemerintah pusat dapat mengatur kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi lebih merata. Krisis ekonomi jarang terjadi karena semua kegiatan ekonomi dilakukan melalui perencanaan terpusat dan pengendaliannya juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara kekurangannya adalah individu tidak memiliki kebebasan dalam berusaha. Masyarakat tidak dapat mengembangkan kreativitasnya karena tidak memiliki kebebasan, dan jalur birokrasi yang panjang mempersulit proses pengambilan keputusan. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi terpusat. Dengan beberapa ciri diantaranya adalah adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan organisasi ekonomi sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat. Sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya adalah hak milik individu atas alat-alat produksi diakui meskipun ada pembatasan. Kebebasan untuk berusaha tetap ada, sehingga individu dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya. Kepentingan umum lebih diutamakan, persaingan dapat dibatasi, dan pengusaha lemah dapat mengembangkan dan meneruskan usahanya karena mendapat perlindungan dari pemerintah. Sementara kekurangannya, sulit untuk menentukan batas wilayah antara kegiatan ekonomi yang diatur oleh negara dan yang boleh ditentukan oleh mekanisme pasar. Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menentukan batas nilai alat produksi dan kekayaan yang bisa dimiliki oleh individu. Sekarang, sistem ekonomi yang dianut Indonesia itu apa? Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran, namun berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila tertuang pada pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 1 berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang artinya seluruh kegiatan ekonomi didasari atas rasa kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan pasal 33 ayat 3 berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari dua ayat ini, maka pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat. Contohnya, listrik dan air dikuasai oleh BUMN. Sedangkan pasal 33 ayat 4 berbunyi
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yang artinya kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk berkreasi asalkan tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan perekonomian diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, sistem ekonomi Pancasila juga memiliki kelemahan, seperti pengambilan keputusan yang terlalu lambat karena harus memikirkan kepentingan bersama. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan ekonomi dan sistem ekonomi. Ada beberapa pepatah yang bisa kita cerna. Yang pertama dari Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi giat belajar ya. Dan dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sampai ketemu di pertemuan dan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesa Florencia, absen 17. Perkenalkan, saya Nadia Sinta Berbila, absen 25. Perkenalkan, nama saya Zalul Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai mengenai makanan favorit yang disukai anak-anak. Perkenalkan, nama saya Nikita Eva Ramadhani dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Husnaini dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Rani Romatia dari absen 26. Perkenalkan, saya Mahal Nisa dari absen 28. Loro telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai pemilik kantin tentang apa saja makanan favorit kelas 10, 11, dan 12. Ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Augusta Sabila dari nomor absen 5. Saya Intan Ainur Malika dari absen 15. Saya Kita Irfan dari absen 9. Saya Gilang Dewi dari nomor absen 20. Dari absen 34. Kami di sini akan mewawancarai ibu kantin tentang seputar makanan apa saja yang disukai oleh warga sekolah. Nah, sekarang kita di kantin dengan Mbak Sulfa. Sekarang kita akan menanyakan makanan favorit apa aja nih yang paling sering disebut sama kelas 10, kelas 11, dan anak kelas 12. Jadi jawab. Kalau yang paling sering dibeli apa? Rames bumbu pecel itu favorit semua anak SMA. Kelas 11, Soto. kelas 12. Ya sama aja lento pecel itu semua. Nasi goreng juga. Rata gitu. Kalau makanan yang paling mahal, paling Harganya nggak mahal-mahal amat, tak nasi. Nasi satu porsi 4.000. kalau minuman favorit apa? Nutrisari, es teh. Makasih ya Bu. Eh, Ya sekian, hanya segitu ya. Oke, mantap. Terus makanan yang dipakai anak kelas 11. Telur gulung. Kalau anak 12. Pisang. apa ya? Sutah-sutah itu apa telur kalau anak kelas 10. Rames bumbu pecel. Kalau makanannya kelas 11. Soto, pecel, suka kemauan sama.
makanan yang 16-17. Kebanyakan soto. Yes, minuman aja. Martabak. Diaman lagi. Oh, minuman saset. Drink. Minuman favorit kelas 12. Makanan minuman